Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Icon Property, informasi dan konsultasi properti. Ya, apa kabar sahabat properti? Sudah lama ya kita break karena ada kondisi corona yang mengharuskan kita menjaga jarak. Tapi oke lah, walaupun corona, memang ada beberapa sahabat properti yang masih komunikasi dengan kami untuk menanyakan beberapa hal. Di antaranya adalah Mas Zainuddin yang ada di Semarang, dia menanyakan, Pak, sebenarnya berapa sih biaya yang harus dibayarkan kalau kita propertinya dijualkan oleh maklar ataupun agen ataupun mediator lah. Itu kira-kira ngasih fee-nya berapa? Ya, oke. Mas Zainuddin, pada prinsipnya sebenarnya sih saya tidak bicara tentang angka yang pasti harus berapa persen atau berapa ribu, tetapi saya akan bicara di sini adalah hal yang sering umum terjadi. Pada umumnya orang membeli properti, menjual properti itu biasanya menggunakan jasa mediator ataupun maklar ataupun agen ya, yang menghubungkan kedua belah pihak. Lah, mereka ini ketika berhasil menjualkan dan terjadi transaksi pembayaran lunas, itu biasanya kalau angkanya di bawah 1 miliar itu umumnya, ya sekali lagi lah, saya tidak ngomong yang benar berapa itu, tidak, saya bilang umumnya. Umumnya adalah dari orang yang dibantu menjualkan itu memberi 2,5%. Rata-rata ya, untuk angka 1 miliar ke bawah, misalkan laku di harga 200, 300, 700, 900, itu biasanya umumnya memberi komisi itu senilai 2,5%. Mirip zakat ya, angkanya 2,5% ya. Tapi kalau untuk angka di atas 1 miliar ke atas itu negosiable, itu bisa dirembuk karena kan angkanya terlalu besar. Misalkan 1,5 miliar, 2,5%-nya berapa? Itu kan sudah angka yang banyak kan, angka yang besar. Lah ini bisa jadi memberatkan bagi pemilik ataupun penjual properti. Nah, makanya itu biasanya nego. Kalau orangnya baik hati bisa jadi dikasih udah tetap 2,5%, atau bahkan bisa dikasih bonus. Kalau bisa menjualkan lebih cepat, saya kasih bonus. Ini perihal angka. Itu kalau ke maklar ya ataupun mediator perseorangan. Tetapi seringkali ada juga maklar itu walaupun ketika maju seorang, tapi biasanya dia punya jaringan pasukan di belakangnya. Misalkan nanti ada yang bantu menemukan pembeli, ada yang cuma nyarikan penjual, ataupun nanti yang menemani survei dan seterusnya. Itu biasanya misalkan walaupun ketika yang bantu itu satu, tapi biasanya satu rombongan itu bisa jadi 10 atau 12. Nah, ini saya pernah nggak tahu ketika transaksi itu sendiri, ketika sudah pembayaran kita kasih fee, wah ternyata yang datang banyak. Nah ini perlu kejelasan dan ketegasan. Kalau sahabat-sahabat properti nanti mengalami hal semacam ini, saya sarankan di awal tentukan bahwa maklarnya siapa. Misalkan namanya maklarnya
si A, ya sudah si A minta KTP-nya, fotokopinya. Kita sampaikan di depan bahwa kita untuk menjualkan tanah atau rumah kita seharga 300 juta, marketing saya, maklar saya adalah Pak A. Ini bukti bukti fotokopi KTP-nya. Selain nama ini yang muncul, jangan dikasih. Nah, kalau toh dia, saya bantu ini Pak, saya bantu ini, oh bukan urusan kita. Kita hanya akad sama Bapak si A, maklar yang membantu kita dengan menunjukkan bukti fotokopi KTP. Ini penting agar tidak terjadi rancu di belakang. Ya, itu kalau kita menggunakan jasa mediator. Kemudian kalau jasa agen, oke, jasa agen itu seperti misalkan Era, Braywet, terus agen-agen yang ada di kota-kota kecil itu juga ada. Itu biasanya antara 3%, ada 3%, ada 4%, itu masing-masing beda-beda. Kemudian kapan uang komisi itu dibayarkan? Ya, seringkali untuk transaksi properti itu kan angkanya tidak kecil ya, angkanya besar, misalkan 500 juta, 700 juta, 900 juta, itu untuk angka-angka yang besar. Seringkali pembayarannya tidak dilakukan cash, jebret lunas, itu enggak. Biasanya ada yang dibayar 2 kali, 3 kali. Lah itu haknya maklar, itu dibayarkan kapan Pak? Oke, itu yang sering saya praktekkan adalah saya menggunakan sistem proporsional. Artinya apa? Kalau kita di awal sudah deal transaksinya itu berapa? 2,5%. Ketika uang masuk 200 juta dulu, nah 200 juta itu 2,5%-nya kita keluarkan untuk mediator. Terus nanti tahap kedua bayar lagi 300 juta lah, 2,5%-nya dari 300 juta kita kasihkan juga. Jadi hak maklar atau mediator itu terbayarkan juga berdasarkan jumlah uang yang masuk. Nah nanti ketika sudah lunas ya tinggal pelunasan pembayaran komisi saja. Itu jadi enggak juga kita tahan, ya belum lunas kok minta. Kasihan juga kalau maklar itu nanti diberikannya setelah pembayarannya lunas. Misalkan transaksinya 1 tahun atau 6 bulan, itu kan lumayan panjang sekali lah. Ini untuk menjaga hak-hak mediator, saya praktekkan seperti itu. Semoga sahabat-sahabat properti juga menggunakan ini ya, menggunakan kewenangannya, karena sahabat properti yang mau jual ketika dapat uang pembayaran ya segera mungkin membayarkan hak mediator, karena bagaimanapun mediator atau maklar itu yang membantu kita untuk properti kita menjadi deal ataupun menjadi laku. Itu kira-kira sahabat-sahabat properti. Sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga tahun ini sahabat-sahabat properti bisa beli properti, bisa beli tanah, beli rumah, beli sawah, dan yang sudah beli semoga nambah juga propertinya. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti.